Cek satu dicoba. Bangku basah telah diganti. Tiada kain bangku jadi. Sudah lama saya sendiri, mungkin jodoh ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kafa wassalatu wassalam ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah ibadil yasar ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'millahi wa ifdhali. Yang saya muliakan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang saya muliakan dan yang saya hormati, ahli bait keluarga Ibunda Sarah, yang saya hormati dan yang saya muliakan, jajaran alumni Pondok Pesantren Mustofawiyah, yang saya hormati dan yang saya sayangi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya jauh dari kata pantas untuk berdiri dan memberikan tausiah di depan ini. Kenapa? Karena saya masih menyandang status santri atau pelajar yang masih duduk di bangku sekolah. Oleh karena itu, jika nanti ada salah kata maupun dalam penempatan rasa, saya memohon maaf. Masuk ke pembahasan. Nabi SAW lahir di Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi atau 15 abad yang silam. Jika dihitung dengan hitungan per tahun, maka sama dengan 1541 tahun yang lalu. Dan tahun ini lebih sering kita kenal dengan tahun gajah. Kenapa 570 Masehi dikatakan dengan tahun gajah? Pada masa itu Jazirah Arab dikepung oleh dua kekaisaran, yaitu Romawi dan Persia. Romawi dengan kekuasaan kekaisaran Zoroaster dan Persia dengan penganut Kristen Ortodoks. Yang pada saat itu dua-duanya ingin memperebutkan kota Makkah dan ingin menghancurkannya. Pada suatu hari, Raja Faisal Ethiopia, yaitu Raja Abraha, mengumpulkan para pasukannya ingin berangkat ke kota Makkah. Hei para pasukanku, siapkan amunisi kalian, siapkan tunggangan kalian, kata Abraha. Lantas para prajuritnya menjawab, apa yang bakal kita tunggangi wahai raja? Yang belakangnya, bagaimana kalau kuda raja? Jangan terlalu kecil, kata Abraham. Bagaimana kalau onta? Jangan terlalu lambat. Baiklah raja, saya akan menyiapkan 100 ekor kuda yang berbajukan baju besi. Berangkatlah Raja Faisal Ethiopia, yaitu Abraha, dari Yaman menuju kota Makkah, berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa Abraha berniat menghancurkan Ka'bah? Pada masa itu Romawi dengan penganut Kristen Ortodoks terbesar di dunia membangun sebuah gereja, embahnya gereja. Tetapi masih tetap banyak yang menyembah Tuhannya Ibrahim.
Lantas Abraha marah dan pergi ke kota Makkah. Sesampainya di kota Makkah, memberi pengumumanlah Abraha kepada seluruh penduduk Makkah. Hei penduduk Makkah, tinggalkanlah Tuhan Ibrahim, sembahlah Lata dan Uzza, kata Abraha. Abdullah Muthalib, yaitu kakek Nabi, ia merupakan salah satu pembesar suku Quraisy yang mengagungkan Tuhannya Ibrahim. Ia menolak. Lantas peliharaan Abdullah Muthalib disita oleh Abraha. Ketika hendak menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajahnya, datanglah pasukan burung dari langit. Burung bisa apa melawan gajah? Memang cuman burung, tapi membawa kerikil dari neraka. Wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Hangus Bapak Ibu sekalian. Hangus. Di tahun inilah lahir manusia paling mulia, lahir manusia yang mengangkat harkat derajat martabat wanita, lahir manusia yang ketika di akhirat lebih mementingkan umat daripada istri-istrinya. Siapakah kalau tidak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengapa ada maulid? Sering kita mendengar pertanyaan-pertanyaan dari kaum-kaum ahlu sunnah, dari kaum-kaum yang mengaku mencintai Nabi tapi membid'ahkan maulid. Mengapa ada maulid? Apa kata Syekh Jamil Halim Al-Husaini? Maulid mutadamminun bimakna syukrillah, meringkas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Bukankah kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam? Bukankah kita bersyukur atas nikmat rezeki yang diberikan Allah? Bukankah kita bersyukur atas nikmat kita bisa menyembah Allah? Seharusnya kita lebih bersyukur. Kalau bukan karena Muhammad, kita tidak mengenal dia. Kalau bukan karena Muhammad, kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Sama seperti puasa 10 Muharram. Kita berpuasa 10 Muharram untuk memperingati nikmat tenggelamnya Fir'aun dan nikmat selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Begitulah juga kita mengenang nikmat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ditanya apa dalil maulid, saya tidak butuh dalil untuk mencintai Muhammad. Saya tidak butuh dalil untuk mengagungkan Muhammad. Sudah, tutup, ceramah selesai. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Tema kita pada malam yang berbahagia ini mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi terwujudnya santri yang berilmu dan berakhlak mulia. Boleh saya duduk, Pak? Bu? Apa modal utama perjuangan Rasulullah dalam membangunkan Islam? Apa perjuangan utama beliau? Saya sampaikan 3 saja, insya Allah siap 3 menit. Rasulullah berjuang menegakkan Islam. Rasulullah berjuang menegakkan kalimat tauhid. 3 saja Bapak Ibu, bermodalkan 3 saja. Yang pertama, memperbaiki akhlak dengan akhlak. 13 tahun Rasulullah berjuang di kota Makkah memperbaiki akhlak dengan akhlak. 13 tahun Bapak Ibu. Yang pertama, kepada siapa kita harus berakhlak? Yang pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Cara berakhlak kepada Allah ada 2. Yang pertama, jangan menyekutukannya kepada sesuatu pun. Dan yang kedua, jangan menyembah kepada yang lainnya kecuali hanya kepada Dia.
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku tidak akan menyembah selain kepada Allah. Titik, harga mati. Tapi penyakit bangsa kita ini, Bapak Ibu, penyakit bangsa Wakanda ini penyakitnya ada 3. Yang pertama kudis, yang kedua kurap, yang ketiga kutil. Sebabnya satu, kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Penyebabnya satu, kuman, kurang iman. Kudis, kurang disiplin. Disiplin negara kita ini rendah banget, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat korupsi susah sekali diberantas. Kenapa? Karena pejabat kita takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Sama seperti anak muda naik motor kencang, lampu merah jalan terus, disetop sama Pak Polisi. Siap Pak Polisi. Minggir. Siapa? STNK ada Pak. SIM ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada Bapak. Ini kalau disiplin, cuman ditengkurangin bener. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kurang rapi. Kita bisa membangun masjid besar-besar, kita bisa membangun madrasah maju-maju, kita bisa membangun rumah sakit Islam. Tapi sayang Bapak Ibu sekalian, kadang kita suka kalah sama gereja. Gereja hari Sabtu buat pembagian remaja, hari Jumat pembagian ibu-ibu, Sabtu pelayanan masyarakat, Minggu ibadah dan sebagainya. Sedangkan masjid di kampung saya, Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup. Buka lagi Jumat depan. Bangun rumah sakit Islam, kalah sama Omni. Akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah-madrasah kita yang bernasib la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Kita umat kurang rapi, Bapak Ibu. Yang ketiga kutil, kurang teliti. Masyarakat di Indonesia ini bisa dibilang masyarakat mall, cepat heran, gampang kagum. Ada mall baru buka, rame-rame datang ke sana, nggak beli, cuma numpang heran. Buka lagi satu lagi, datang lagi. Ada sebuah cerita. Suatu ketika ada terjadi sebuah kecelakaan. Korban terjatuh berlumuran darah. Datang wartawan ingin membuat berita, tapi ia tidak bisa mengambil gambar karena korban dikerubungi oleh ramai orang. Kemudian wartawan mencari akal. Minggir. Yang lain menoleh kepadanya. Anda siapa? Saya bapaknya korban, kata wartawan. Karena mengaku bapaknya korban, yang lain pada minggir. Si wartawan pun maju. Sampai di depan korban, pucat muka wartawan, Bapak Ibu. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Makanya kalau belum kenal betul, jangan cepat-cepat ngakuin. Karena cepat kali ngakuin, makanya ia pun sah menjadi bapak monyet. Udah boleh saya duduk, Pak. Zaman sekarang ini kan Bapak Ibu sekalian, ini zaman entertain. Orang-orang pandai bikin bungkusan. Dukun sama kiai tipis bedanya Bapak Ibu. Kenapa? Pemburu hantu pakai serban.
Entar kiai pakai helm. Bahkan yang lebih parah lagi, ada merek, ada madu, ada racun bermerek madu. Bu, ingat lagu Ari Wibowo? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini soalnya rakyat bisa milih. Madu di kanan, racun di kiri. Gak mungkin milih racun, goblok amat. Si amat aja kagak goblok. Ibu lah bu, coba saya tanya dulu. Ibu kalau disuruh milih, pilih di madu apa di racun? Racun dua-duanya kan bapak ibu sekalian. Yang lebih parah lagi, banyak minyak babi tapi cap onta. Kita tergiur, mereknya onta, botolnya onta, dalamnya minyak babi. Makanya kita ini rakyat jangan pernah jauh dari ulama, jangan pernah jauh dari majelis taklim. Kita harus punya filter untuk zaman-zaman kedepannya. Emas pasti kuning, apa setiap yang kuning pasti emas. Di kamar mandi banyak. Kemudian yang kedua, akhlak kepada sesama makhluk. Akhlak kepada sesama makhluk terbagi dua. Kita sebagai manusia, kita harus menjaga akhlak sesama manusia. Kita sering tertipu dengan beberapa rumor munculnya nabi-nabi palsu. Ahmad Musaddiq, konsulat badminton, dapat wahyu di Bogor, jadi nabi, 3 tahun penjara. Ahmad Suyuti, tukang cukur, jadi nabi, 2 tahun penjara. Lia Edan di Jakarta ditangkap sama Pak polisi, ngaku jadi Jibril. Polisi kita mah jangan pencuri, Jibril ditangkap. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita harus berakhlak kepada sesama manusia? Karena kita manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sebagaimana ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam kejahatan. Artinya apa? Kita saling membutuhkan satu sama lain. Mentang-mentang kaya tidak mau kenal sama tetangga, mentang-mentang kaya tidak mau open sama tetangga, mentang-mentang kaya jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar hidup yang tenang itu hidupnya tukang parkir. Mobil bagus, merek cantik-cantik, tidak pernah sombong. Sekali mobil pergi, wah habis semua. Tukang parkir tidak pernah sedih. Kenapa? Karena tukang parkir merasa dititipi, bukan merasa memiliki. Barang siapa yang merasa memiliki, pasti akan merasa kehilangan. Itu yang membuat mati menjadi berat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada 2 pesan tersembunyi dari balik hidup tukang parkir. Yang pertama, titipan gak boleh bikin kita sombong. Timbang dititipi kok sombong, gak pantas dong. Bu, dititipi kok sombong, nggak pantas dong.
dititipi harta oleh Allah jadi orang sombong. Gak pantas dong. Dititipi jabatan oleh Allah sombong. Ada nggak pejabat sombong Bapak Ibu? Ada, Fir'aun. Jadi kalau pejabat-pejabat sombong itu anak buahnya Fir'aun Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, titipan harus dijaga dengan sebaik-baik benar. Dititipi anak oleh Allah, yang satu nyolong, yang satu judi, yang satu minum tua, rusak. Yang nitip marah. Contoh, bukan saya nitip kereta, siap. Ketika keretanya diambil balik, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper rusak. Yang nitip marah. Yang nitip marah. Kita ambil contoh umum. Allah titip Indonesia. Hei rakyat, ini negara besar, negara yang ditebus dengan keringat, darah, bahkan nyawa. Aku titip, kata Allah. Di dalam lautnya banyak hewan-hewan laut. Di bawah perut buminya ada emas, gas, batu bara, dan lain-lainnya. Di atas perut buminya tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Aku titip, kata Allah. Harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah. Dititipi Allah jabatan, disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut jadi bajak laut, disuruh ngurus hukum membuat hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jika yang kecil salah, cepat-cepat diurus. Jika yang besar salah, diam, tidak mau tahu. Ini yang melukai hati rakyat. Betul tidak Bapak Ibu? Oleh karena itu, jika kita ini hanyalah seorang perantau. Setiap perantau harus pulang. Makanya kalau ada orang yang wafat disebut telah berpulang. Kita di Tanjung Pura ini semuanya merantau Bapak Ibu sekalian. Jadi jika merantau harus pulang. Boleh saya minum Bapak Ibu? Ini yang dikatakan mendung tapi panas. Lanjut. Yang ketiga, apa modal utama Rasulullah dalam perjuangan? Rasulullah adalah orang yang paling taat. Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Tetapi ketika Rasulullah salat malam, kaki Rasulullah sampai bengkak. Kenapa? Saya butuh Allah, kata Rasulullah. Saya perlu Allah. Makanya kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa tanda-tanda cinta? Banyak menyebut nama. Menyebut nama bukan berarti Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, cinta sama Rasul? Pak, cinta sama Rasul? Kalau gitu, yuk kita sebut sama-sama namanya.
Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahid bi ahlil bad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah sidang pendengar yang insya Allah masih bernafas. Ketika Ibunda Aminah mengandung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Syekh Imam An-Nawawi halaman 17 sampai 18, apa kata Aminah? Ketika aku mengandung kekasihku Muhammad di awal masa kehamilanku, yaitu bulan Rajab, datang seorang laki-laki indah parasnya, keluar pancaran-pancaran cahaya dari seri-seri wajahnya. Lalu ia berkata, marhaban bika ya Muhammad, selamat datang untukmu wahai Muhammad. Lantas Aminah bertanya, what's your name? Kata Aminah, siapa ente? Aku adalah Adam, bapak sekalian manusia. Apa yang engkau mau wahai Adam? Gembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sayyidil Basar, engkau sedang mengandung pemimpin manusia. Bulan keduanya datang lagi seorang laki-laki sama seperti Nabi Adam, indah parasnya, tampan wajahnya, yaitu Sis. Assalamualaikum ya Rasulullah, gembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung sahibut ta'wil wal hadis. Itulah mulianya Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian. Bu, waktu ngandung si abang atau si kakak, ada datang laki-laki, Bu? Ada, Bu? Koruptor? Apa tukang nagih? Mungkin para abang Anda, alumni, ada yang ingin disampaikan? Bu, pulang ya, Bu.
Mungkin abang anda alumni ada yang ingin disampaikan. Kalau memang orang ibu belum mau pulangkan, mungkin cukup sekian Bu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Sama-sama kita mohon ampun. Mohon maaf jika ada kata yang kasar, maklum Bu, karena kita makhluk kasar bukan makhluk halus. Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung perasaan, maklum Bu, berarti memang orang ibu masih punya perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kita bersyukur Bapak Ibu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita muliakan selaku ahli bait, yang sama kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, ayah ibunda sekaliannya, dan yang sama kita sayangi adinda-adinda kami yang saat ini masih menempuh bangku sekolah di Pondok Pesantren Mustofawiyah. Bapak Ibu yang dihormati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini serasa kayak main bola, Bu. Serasa bola tuh dioper-oper, ya. Namun begitu pun coba kita sambutlah bolanya. Tadi adik kita udah cukup menyampaikan perihal tentang kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah paten ya Bu yang disampaikan tuh. Cuma karena istilahnya pidatonya berasap tanpa berapi, nah itulah katanya mendung tapi panas. Alhamdulillah itu pun Bu, bersyukur kita. Di luar sana Bu, banyak anak muda seumuran adik-adik kita nih, jangankan mengingat maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat sama orang tuanya pun syukur. Ya. Ingat sama orang tuanya pun kita syukur. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dilahirkan ke dunia, bahkan belum lahir pun sudah ditinggalkan sang ayah. Ayahnya sudah meninggal, sedang Rasulullah belum dilahirkan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala cinta sama Rasulullah, tegakah kita mengambil seseorang yang paling dicintai, paling dibutuhkan oleh seorang anak yang baru lahir? Zaman sekarang Bapak Ibu, yang ada lakinya pun susah cari makan untuk hidupi anak, untuk beli susu. Yang ada lakinya. Tapi kenapa baginda Rasulullah Allah ambil orang tuanya? Sampai umur 6 tahun Allah ambil pula ibundanya. Sampai umur 8 tahun Allah ambil pula kakeknya. Apakah Allah benar cinta apa sama Nabi Muhammad? Di sini kita bisa ambil satu kesimpulan, bahwa Allah ambil orang-orang terdekat Rasulullah, Allah ambil orang-orang tersayang Rasulullah, bukan karena Allah tidak cinta kepada
kepada Nabi Muhammad, tapi inilah bentuk cinta yang nyata kepada Rasulullah. Sebab apa? Allah ingin secara langsung mendidik karakter seorang Rasul di diri baginda Rasulullah tanpa ada campur tangan manusia sedikit pun. Makanya Allah ambil semua orang-orang tercinta dari keliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya Rasulullah cinta nggak sama ibunya, masya Allah, luar biasa. Sehingga tatkala ada salah seorang sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, setelah Allah Subhanahu wa taala, maka siapa lagi Allah ya Rasulullah harus kita taati? Ibu, ummuka, kata Rasulullah, ibumu. Tsumma ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Tsumma ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Tsumma ya Rasulullah, abuka. 3 kali disebutkan ibumu, ibumu, ibu-ibu, kata Rasulullah. Baru yang keempat ayahmu. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan betapa mulianya harkat martabat seorang ibu di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah tidak bisa mentaati orang tuanya, nggak bisa membanggakan orang tuanya. Sebab apa? Allah udah cabut duluan orang tuanya. Maka sepakat kita, Bu, berapa kali Rasulullah katakan itu ibu tadi? 3 kali. Ayah 1 kali. Sepakat kita 3 ibu 1 ayah. Selesai. 3 ibu 1 cocok. Cocok. Ini Rasulullah yang bilang. Awak ini ikut apa kata Rasulullah aja. Jangan pula nambah besok Pak ya, pulang-pulang. Awak dikejar aja sama ibu. Maksudnya betapa hebatnya derajat orang tua di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik kita nih, Bu, awak tak memperpanjang lagi soal maulid, udah paten yang disampaikan tadi. Adik-adik kita nih bersyukur, mereka lah mungkin kelak penerus tampuk bangsa dan agama ini. Sekarang dunia udah edan, zaman sudah bergeser, nilai-nilai akidah tauhid sudah digeser dengan nilai kecanggihan teknologi. Dulu kami waktu sekolah, Bu, kalau mau menulis surat, assalamualaikum mak, mama apa kabar, kami di sini pada sakit mak, kurang sehat, kirimlah surat lewat WSL Pos, Bu, ya 2 minggu sampai baru ke rumah. Awak dari sakit sehat sampai sakit lagi udah 3 kali sakit baru dibaca orang tua surat tadi, Bu. 3 tahun di pondok pesantren baru keluar HP, itu pun HP 3315. Bapak tahu berarti pernah pegang 3315. Cari sinyal Pak, naik dulu ke bukit, manjat pohon rambut, begini-gini ya Pak. Bela-bela 1 SMS. Mak, kapan kirim belanja? Jus. Gagal katanya. Jauh pula lagi. Paksa cari pohon lebih tinggi. Sekarang mah enak. Jasad jauhan, kalau mau jumpa setiap hari pun bisa, tinggal video call, enak. Kalau mau kirim duit, hari ini butuh duit, hari ini juga duitnya nyampe. Kalau dulu kirim duit dari pos 2 minggu baru nyampe. Keburu utang-utang, Bu, nyampe duit habis berhutang semuanya. Maka adik-adik kita nih, adik-adik kami sekalian yang di pondok pesantren, bersyukur kalian bahwa masa kalian saat ini cukup manis dibanding masa kami yang dulu. Kami dulu pahit, walau orangnya tetap manis. Itu kata orang. Saya sih nggak bilang kayak gitu, tapi saya yakin lebih dari itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, alhamdulillah, mari sama-sama kita didik anak-anak kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Oh Ustaz, apa Mustafawiyah? Ya mesti juga. Tapi kalau mau bagus, Mustafawiyah umurnya udah 110 tahun kurang lebih. Bisa dibilang pelopor pondok pesantren di Pulau Sumatera ini, Bu, paling tua. Semua pondok-pondok pesantren mungkin banyak keluar ke Mustafawiyah. Dia senior, tapi pondok pesantren yang ada dekat-dekat sini pun bagus juga, nggak apa-apa. Intinya apa? Jangan sampai kelak di akhirat Allah minta pertanggungjawaban kita. Sudahkah kita kasih hak anak?
Sudahkah kita kasih hak pengetahuannya tentang Robnya, tentang Tuhannya, ilmu akidahnya? Jangan sampai nanti Bu, kita pikir anak kita dicampakkan neraka sebab kita tak open sama anak nggak meraung nanti sama Allah. Jangan. Ya Allah, betapa enaknya kedua orang tua ya Allah masuk ke dalam surga. Dulu ya Allah aku di atas dunia nggak pernah sholat, nggak pernah ditanya sama orang tua ya Allah. Aku bangun subuh jam 7 pagi nggak pernah dibanguni sama orang tuaku ya Allah. Mereka pergi sholat, mereka naik haji, mereka umroh ya Allah. Tapi aku diabaikan di dunia ya Allah. Enak kali orang tua ya Allah. Ditarik Bu ke neraka. Maka hati-hati, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nggak cukup Bu diri ini yang kita sempurnakan. Jaga anak kita, jaga keluarga kita. Kalau kita ngasih tahu anak Bu sama anak perempuan, nah besok keluar rumah jangan buka-buka aurat, pakai kerudungmu, pakai baju yang bagus. Sekarang Bu banyak perempuan pakai tapi kayak telanjang. Pakai baju rasa telanjang, ibarat kata Bu. Terasa lah Bu, kelok-kelok Bu. Mending kalau kelok-kelok, ada yang model begini Bu. Pede juga. Lantas apa yang mereka pamerkan? Bangga mereka membuka-buka aurat, sedang Allah melaknat mereka. Senang mereka dilaknat, senang mereka memampangkan nama mereka pintu neraka. Ustaz, anak saya jangan mungkin kayak gitu. Rupanya nengok HP-nya Bu. Sekarang nggak mesti keluar rumah pamer aurat Bu. Ini HP keren nggak? Keren Bu ya. Ibu mau HP kayak gini Bu. Adik-adik mau HP kayak gini. Keren nggak? Saya kasih HP tapi dengan satu catatan, nggak ada paketnya. Keren nggak? Sekeren-keren HP, semahal-mahal HP, kalau nggak ada paketnya nggak ada nilainya. Secantik apa kalian Dek? Semoleh apa kalian Dek? Kalau tidak ada keimanannya maka di mata Allah nggak ada guna. Anak wanita mereka berselfie, memutar video, merekam dirinya di TikTok sambil siap mandi, siap sisiran, lagi cantik-cantiknya lah perasaannya aja. Padahal giginya pun maju ke depan, naudzubillah. Diposting joget-joget membuka aurat. Masuk ke Amerika, masuk ke Italia, masuk ke Prancis, ditengok tetangga sebelah. Makin jadi aja anak ibu. Tengok dinikmati Bapak Ibu sama mata lelaki. Ini sampai mati pun anaknya Bu. Selama videonya, gambarnya dinikmati sama mata laki-laki, maka akan menjadi dosa jariah sama anak tersebut, termasuk juga orang tuanya. Maka hati-hati. Mari sama-sama kita teladani sikap dan sifat Rasulullah SAW seperti apa yang disampaikan oleh adik kita tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan adik-adik kita mungkin Bu tampak ngos-ngosan dari Bu adik kita nih, tapi luar biasa ngos-ngosan berjuang untuk berdakwah. Toh itu pun kita banyak yang ketawa. Di luar sana Bu, anak orang ngos-ngosan berkeringat-keringat hanya untuk dodos sawit orang. Ibu ya, nggak pernah diketawain itu maling tuh, nggak pernah diejek Bu ya. Malah terkadang sering dilimbung-limbungi, sering didukung pula lagi. Sebab apa? Ya namanya bapaknya kalong, anaknya kampret Bu ya. Bapak nyolok, anak copet, ya sama aja. Makanya mari sama-sama kita jaga keluarga kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan adik-adik kita ini semua menjadi orang-orang yang berhasil dengan apa yang mereka tunjukkan pada hari ini sudah menjadi contoh bagi kita. Bu, mereka baru berapa tahun belajar? Ya Bu ya, masih di bangku sekolah, udah sanggup berdiri sini 15 menit setengah jam itu udah gini sama orang Bu. Ya Bu ya, anak sekarang sanggup juga memang duduk di depan, tapi kalau main game. Kalau itu mau usah hitung jam Bu, berhari-hari pun sanggup orang Bu. Tuh saya kasih makan pun tidak apa-apa, asal paket lancar ada wifi, aman. Lancung sana. Nampak kali pengalaman.
Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adinda-adinda kami dari Mustafawiyah. Alhamdulillah ibu-ibu sekaliannya, bapak-bapak, mudah-mudahan acara pada malam hari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari alumni, saya Bu kebetulan alumni Mustafawiyah juga tahun 2011. Dahulu juga saya di sana 7 tahun. Saya orang Pangkalan Brandan, tepatnya di Gang Datuk, Pelawi Utara. Nasib kami juga sama adik-adik ini Bu. Kalau udah pulang, ya beginilah kegiatan kami, merayakan perayaan Maulid Nabi, menunjukkan bahwa kami adalah anak santri, bangga dengan anak santri, menunjukkan bahwa anak santri juga bisa keren, anak santri juga bisa modern. Jadi anak santri nggak kalah dengan anak-anak umum. Anak-anak santri memegang dua, dunia dan akhirat. Dunia mereka tetap dapat, akhirat apalagi. Tapi anak-anak yang buntu dengan agama, buta dengan agama, mereka Bu memang nanti kerja bisa bagus kerjaannya, bisa ngasih Ibu 10 juta sebulan, 5 juta sebulan. Tapi apa gunanya Bu, di saat nanti mereka tak punya agama, Ibu sudah mulai sakit-sakitan, bahkan drink satu pun tak pernah masuk dari anaknya. Sebab apa? Dia tak teringat sama orang tuanya. Yang lebih parahnya lagi, orang tua temujur kaku di depan udah dikafani, sudah dimandikan oleh orang. Giliran mau disolatkan aja pun anaknya tadi, siapa di sini ahli warisnya? Siapa anaknya? Ayo silahkan disolatkan. Bapak aja, bapak aja. Begitulah Bu. Bagaimana ibu nanti melihat anak ibu saat mereka tolak-tolakan untuk menyolati jasad ayah emaknya? Sedih Bu, sedih kita Bu, melinang air mata tapi tak ada guna lagi. Maka mudah-mudahan dengan bekal agama, jadilah mereka Bu anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa kelak menjadi kebanggaan orang tua, dan paling tidak mereka nanti sanggup menangani fardu kifayah para orang tuanya. Mungkin Bapak Ibu adinda sekalian, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Kalaupun lama-lama kalian kita ketidur kita di sini Bu ya. Mengingat jam pun sudah jam 10:30, saya rasa sudah cocok lah kita tutup Bu ya. Maka akhir kalam, ila liqa' ma salamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu adinda sekalian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup dengan doa, beristighfar kita kepada Allah, meminta kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan hati, agar apa yang kiranya kita harapkan dan kita minta kepada Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا دخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان ارحمنا يا الله ارحمنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل خير كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam yang berbahagia ini. Jika tadi kita awali dengan basmalah, maka kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera.